Oke, kali ini lo ketemu lagi sama gue di video kedua gue. Sebelumnya di video pertama kita ngebahas tentang gimana sih cara ngegunain platform I/O di Visual Studio Code yang bisa lo gunain untuk ngoding microcontroller. Dan sekarang gue pingin ngebahas tentang header file yang bisa lo temuin di baris paling atas. Ada sebuah file bereksistensi H dengan nama Arduino. Sebenarnya apa sih ini? Bisa gue bilang Arduino.h ini adalah sebuah library atau sebuah list yang mana bakal lu butuhin atau bisa jadi nggak lu butuhin. Cuman udahlah, tulis dulu aja, siapa tahu lu ngebutuhin. Oke? Sampai situ dulu. Nah, kalau lu lihat di Arduino H ini isinya banyak banget yang didefinisikan. Contohnya adalah nih definisi dari pi yang memiliki nilai 3,14. Biasanya nih kan lu pakai untuk ngitung luas lingkaran atau keliling lingkaran. Atau ada nilai half pi yang mana isinya nilainya adalah setengah dari pi, atau 2 kali pi, nilainya adalah 2 kali dari pi, atau konstanta untuk merubah dari degrees to radian, atau konstanta dari radian ke degrees, atau Euler. Ini adalah contoh konstanta yang didefinisikan di dalam file headernya Arduino. Lu butuh nggak sih sebenarnya ini? Mungkin saat ini lu nggak butuh, tapi beberapa kasus mungkin lu butuh. Tapi nggak salah juga kalau lu nulis di sini. Atau contoh lain adalah definisi dari fungsi utama yang ada di file utama kita, setup dan loop. Sini nih ada setup, ada loop. Di dalam Arduino headernya itu didefinisikan, sudah didefinisikan, dan ternyata lu butuh itu kan. Oke, kalau lebih jelasnya mungkin bisa gue analogikan seperti akta kelahiran. Kalau lu lihat, akta kelahiran lu pasti mencatat nama lu ya kan? Terus tanggal lahirnya, nama orang tua lu siapa, jenis kelamin lu apa, dan yang bertanda tangan, mungkin tanggal tanda tangan, bulan, dan lain halnya. Ini semua informasi dicatat dulu aja gitu. Kadang butuh, kadang enggak. Ya kan, nggak mungkin lah lu bawa akta kelahiran kemana-mana, bisa atau cuman beli rokok atau beli susu, ya nggak mungkin juga bawa akta kelahiran kan. Tapi ketika kasusnya lu harus mendaftar sekolah atau daftar kerja, lu pasti butuh akta kelahiran, salin akta kelahiran. Ya, sama dengan header file, kadang butuh kadang enggak, tergantung kasusnya. Di dalam header file ada definisi, ada nilai konstanta, metode atau fungsi, juga keterangan. Oke, kalau lu lihat lagi di file Arduino header ya kan, semua kebutuhan proses sudah didefinisikan di sini. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi seperti itulah header file. Sebenarnya butuh nggak sih bang file header ini di dalam pemrograman? Butuh, sangat butuh. Mungkin sekarang untuk program yang sederhana lu ngerasa nggak butuh, tapi kalau suatu saat mungkin lu udah punya project yang cukup besar, header file ini sangat-sangat berguna. Akan kerasa ketika nanti lu punya error atau punya bug, punya kesalahan kode, kesalahan logik. Dengan adanya dengan adanya header file, lu bisa ngetrace dengan mudah di mana gua melakukan kesalahan, di mana gua melakukan sebuah mistake lah ya, yang dengan mudahnya nanti lu bakal temuin itu. Kebayang nggak sih kalau file sebanyak ini berapa baris? Mungkin berapa ini barisnya nih? 260 baris lu tempatin di satu file yang sama. Gue sih nggak mau, pasti capek pasti. Oke, makanya kita butuh sebuah header file.
Oke, sekarang mungkin kita akan membuat sebuah header file kita sendiri di folder library. Mungkin kalau lo lihat video pertama gue, si platform IO sudah nyediain kebutuhan yang nanti bakal lo pakai. Di sini salah satunya adalah folder library. Lo bisa buat header file lo sendiri di sini. Oke, kita coba ya. Sekarang kita buat, katakan sebuah library dengan nama Morse. Oke. Terus lo buat file baru dengan nama morse.h. Ingat, header file bereksistensi h atau header file. Oke. Buat. Oke, sekarang kita sudah punya file Morse yang akan kita buat sebagai header. Next, biar ini gue berbicara nextnya ya, biar file header lu enggak ketuker sama yang lain, kita butuh sebuah logika nih. Pastiin belum ada nama file morse.h yang sama dengan sebelumnya. Jika not defined, if not def, jika tidak terdefinisi dengan nama morse_h. Kenapa pakai underscore h? Ini sebenarnya nggak wajib, cuman sebuah ketentuan aja sih, ketentuan yang mana kalau diakhiri h ini adalah sebuah header file, biar nggak ketuker nanti sama file yang lainnya. Oke. Jika tidak terdefinisi morse_h, maka definisikanlah si morse h ini. Oke. Setelah ini jangan lupa lo tutup dengan and if, karena kalau enggak programnya bakal error. Nah, inilah sebuah blok logika dasar yang mengecek dulu tuh di barisan file sebanyak ini udah ada belum sih file ini. Kalau belum ada, definisikan morse h, seperti itu ya. Oke, nextnya, karena kita ini use case-nya adalah Arduino, kita butuh seluruh utilitas yang ada di Arduino, baik itu pinnya, baik itu konstantanya, baik itu fungsinya dan lain halnya. Maka kita butuh memasukkan file arduino.h. Oke, di sini udah ada. Enak ya pakai Visual Studio Code, langsung dikasihinnya gitu langsung, jadi lo nggak usah capek-capek ngetik panjang. Oke, kita udah memanggil file Arduino headernya di sini. Gua harap lu masih bisa ngikutin. Kalau belum nggak apa-apa, lu bisa ulang lagi video ini. Oke, karena kita mau membuat sebuah header file, sebuah header untuk kode Morse kita buat sebuah kelas bernama Morse. Mungkin di sini gue agak menyinggung tentang OOP, tapi kalau lu masih bingung nggak apa-apa, ikutin aja. Insya Allah di next video gue buat penjelasan tentang OOP di C++. Oke ya, baik lagi, kita buat sebuah kelas, sebuah objek bernama Morse. Umumnya, ini lu harus ingat, ini memang harus dihafal lah ya. Di dalam sebuah kelas itu terdapat sintak yang bakal lo sering pakai, yaitu public juga private. Bedanya apa? Bedanya adalah public itu adalah seluruh bagian, seluruh part, seluruh komponen di dalam objek yang bisa diakses atau yang bisa dilihat oleh si pengguna. Gampangannya gini, kalau misalkan katakan nih kelas orang, publiknya adalah mungkin void baju yang bisa dilihat oleh orang loh ya, baju, atau mungkin void celana, atau mungkin sepatu, kurang lebih seperti itu. Jadi ini adalah yang bisa dilihat oleh orang lain, bajunya, celananya, sepatunya, seperti itu. Kalau private
Ini lu jangan ngaco ke sini, ini gue cuma mencontohkan. Private adalah sesuatu yang orang lain nggak bisa dilihat dengan mudah dari lu. Contoh misal password email misal, seperti itu ya. Atau misal integer pin ATM, ya nggak mungkin dong lu ngasih pin ATM lu ke orang yang nggak lu kenal. Paling lu bisa ngasih nanti ke istri atau ke orang tua, mungkin seperti itu ya. Oke, ini hanya contoh aja, dan contoh aja untuk public dan private. Oke, kita hapus, balik lagi ke Morse. Oke, Morse kelas pasti punya public dan private. Kalau kita lihat ke file utama kita, di sini ada fungsi dot juga fungsi dash, dan itu dipakai di program utama. Dot dash dot delay. Oke, berarti nantinya fungsi dot dan fungsi dash itu yang akan bersifat publik, yang bisa kita pakai dari luar objek kelas Morse. Lu masih bingung nggak apa-apa, ikutin dulu aja. Kita terus ulang nih, void dot, terus void dash. Oke, terus private-nya adalah kita lihat file setupnya. Di sini ada pin ya. Di awal program kita harus mendeklarasikan si pin ini mau dipakai sebagai apa, pinnya pin berapa. Dalam kan pin 13 ya, pin 13 akan dipakai sebagai output. Oke, kita catat dulu aja, integer underscore pin. Kok pakai underscore bang? Supaya membedakan. Biasanya sebuah variabel yang diawali oleh underscore itu sebuah variabel yang private, seperti itu ya. Terus boleh nggak sih bang sebenarnya gue nyimpen pin ini di atas sini di blok public? Boleh, cuman gue saranin biasakan sesuatu hal seperti variabel simpan di private, supaya istilahnya apa mudahnya, supaya tidak mudah termutasi, tidak mudah terubah gitu ya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Jadi kita buat pin ini di blok private seperti itu. Oke. Oh ya, jangan lupa kita harus membuat sebuah konstruktor Morse yang mana di awal pemanggilannya akan mengset sebuah pin seperti ini. Oh iya, ini masih merah, kita lupa titik koma. Harusnya sih hilang di si merah. Terus oke, nggak ada merah, nggak ada yang marah, nggak ada yang salah. Kita sudah membuat header file kita sendiri. Biar nggak terlalu panjang, gue potong sampai sini dulu. Kalau perlu lu ulang lagi biar lu paham. Next kita akan lanjut ke file C++ nya. Terima kasih udah nonton video gue dengan baik.